mulai. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berdoa selesai ya. Oke, hari ini kita belajar mengenai materi matematika ya. Di mana kita akan membahas apa itu bilangan pecahan. Saya yakin sebelumnya Gadiza pernah ya belajar mengenai materi pecahan. Nah, nanti di semester di kelas 6 ini kamu juga akan belajar lagi sering ketemu dengan angka yang namanya pecahan ini. Oke. Di sekolah sudah sampai mana pembelajarannya? Pecahan. Pecahan. Oke, baik. Kita belajar ya. Sudah paham belum mengenai materi pecahan itu apa saja? Dikit-dikit sih. Dikit sih. Oke, baik. Sekarang kita bahas ya. Di operasi hitung bilangan pecahan biasa ada beberapa jenis ya. Ada yang terhadap penjumlahan, ada juga yang terhadap pengurangan ya. Kalau misalkan kita ingin menyederhanakan bentuk pecahan, kita bisa membagi si pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Contoh, ketika saya punya di sini 20/25. Nah, ini kita mau sederhanakan bentuk pecahannya menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Ini kita bagi sama-sama dengan angka yang sama. Bagian ini kan sebagai pembilang, ya. Ini pembilangnya, kemudian ini sebagai penyebut. Tuh. Nah, ini kita bisa bagi dengan angka yang sama. 20 sama 25 sama-sama bisa dibagi berapa ya? Bagi dengan angka berapa? 5. 5 ya. 20 kita bisa bagi 5, 25 juga sama, kita bisa bagi 5. Ketika kita ingin sederhanakan dari 20/25, ini hasilnya jadi berapa? 20 dibagi 5, 4. Per 25 dibagi 5, sisanya 5. Oke, ini bentuk sederhana dari angka 20/25. Bentuk sederhananya itu adalah, tadi berapa? 4/5. Iya, 4/5. Kayak gitu, 4/5 ya. Tuh. Nah, kalau misalkan saya punya di sini ada 10/45. Nah, ini juga sama ya. Bagaimana cara menyederhanakannya? Ini angka bagian pembilang sama penyebutnya kita bisa bagi 5. Ya, dengan angka yang sama. Di mana 10 dibagi 5 sisanya 2. Kemudian 45 dibagi 5 sisanya 9. Jadi, bentuk sederhana dari angka 10/45 adalah 2/9. Kayak gitu. 9. 9 dari 45 dibagi 5. Ya kan? Karena 9 dikali 5 itu 45. Jadi 2/9. Contoh lain. Misal saya punya di sini berapa ya? 14/28. Atau 20 atau per 20 deh. Per 20. Ini sama-sama bisa dibagi berapa deh? 14 sama 20 sama-sama bisa dibagi berapa? 2. Iya, betul, dibagi 2 ya. Bagian atas dibagi 2, bagian bawah juga sama dibagi 2. 14 dibagi 2 nilainya 7. Gitu. Per 20 dibagi 2 nilainya 10. Hasilnya jadi 7/10. Bentuk sederhana dari angka 14/20. Sampai di sini bisa dipahami nggak sama Gadiza? Bagaimana cara menyederhanakan bentuk pecah? Paham. Paham ya? Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian ketika operasinya itu penjumlahan, pecahan terhadap penjumlahan bagaimana caranya? Ya, caranya kita jumlahkan aja ya. Ini jadi, misalkan saya punya di sini 2/5, mau ditambah dengan 3/4. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Kita samakan terlebih dahulu bagian penyebutnya. Nih, bagian yang bawahnya kita samakan, cari KPK-nya. KPK dari 5 sama 4 itu 20. Ya.
20 kita bagi 5, hasilnya 4. Kemudian 4 dikali 2, 4 dikali 2 dapatlah 8. Jumlah 20 dibagi 4, ya, nilainya 5. Kemudian 5 dikali 3, hasilnya 15. Ketika kita jumlah, dapatlah hasilnya 23/20. Ini hasil akhirnya. Ya, 23 kita nggak bisa bagi dengan angka apapun, ya, selain 23. Sehingga bentuk sederhananya seperti ini. Oke, itu untuk penjumlahan. Contoh lain, ketika saya punya di sini 3/4 ditambah 1/2. Bagaimana caranya? Ini kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Penyebutnya yang mana? Penyebutnya yang bagian bawah, yang ini. Ya, ini kita samakan. Ini akan sama dengan berapa? Oh, penyebutnya, cari KPK-nya. KPK-nya itu dari 4 dan 2 adalah 4 nilainya. Jadi di sini tulis 4. Nah, kemudian 4 dibagi 4, hasilnya 1. 1 dikali 3, dapatlah 3. Ditambah 4 dibagi 2, nilainya 2. 2 dikali 1, dapat hasilnya 2. Ketika kita jumlah, dapatlah hasilnya 3 tambah 2, 5/4. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa. Ya, ngerti ya? Gampang kan? Nah, pengurangan juga sama. Ya, ini kan dalam bentuk penjumlahan. Kalau dalam bentuk pengurangan juga sama dia berlaku ya. Ketika saya punya misalkan di sini 10 per berapa? Per 5 gitu. Misalkan 10/5 dikurang dengan 2/4. Misalkan seperti itu. Ya. 10/5 dikurang 2/4. Nah, ini gimana cara penyelesaiannya? Sama ya, kita cari KPK dari 5 sama 4. Atau gampangnya 5 kali 4 sama dengan 20 kan KPK-nya. Berarti angka yang sama itu 20. 20 mau dibagi sama 5. 20 kalau dibagi sama 5, nilainya berapa dia? 4. Ya. 20 bagi 5 sama dengan 4. Nah, si 4 ini kita kalikan dengan angka yang 10, ya. Kita kalikan dengan angka 10. Nanti dapatlah hasilnya 4 dikali 10 sama dengan 40. Berarti tulis 4. Ini juga sama. 20 kita bagi 4. Oke, 20 dibagi 4. Dapat hasilnya 5. Nanti 5 dari hasil 20 bagi 4 ini kita kali dengan 2. Ini kita kali dengan 2. Dapat hasilnya 10. Berarti di sini dikurang 10. 40 kita kurang 10, nilainya 30/20. Kalau kita ingin sederhanakan, bagian atas sama bagian bawah sama-sama kita bisa bagi 10. Ya. Sisanya berapa? Sisanya jadi 3/2. Ya, 3/2. Kalau mau gampang kita coret aja nolnya. Sama-sama kita coret. Atas sama bawah kita coret angka nolnya. Jadi saya 3/2. Bisa dipahami sampai sini, Gadiza? Bisa. Nah, ngerti ya? Gampang ya kalau untuk penjumlahannya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada juga operasi perkalian dengan pembagian. Bagaimana cara pengoperasian perkalian dan pembagian terhadap bilangan pecahan? Kita bisa operasikan masing-masing ya. Ketika saya punya di sini misalkan 2/3 dikali dengan 4/2. Nah, ini bisa kita kalikan langsung ya. 2 kita kalikan dengan 4. Dapatlah hasilnya 8. Per 3 kita kalikan langsung dengan 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Ya. Jadi hasil dari 2/3 dikali 4/2 itu nilainya 8/6. Di mana nanti 8/6 ini masih kita bisa sederhanakan bentuknya.
yaitu sama-sama dibagi 2, bagian pembilang dan penyebutnya. Gitu. Nanti 8 dibagi 2, dapatlah nilainya 4 per 6 ketika dibagi 2, dapatlah 3. Jadi bentuk sederhananya itu adalah 4 per 3. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Bisa ya. Contoh lain, kalau saya punya di sini 3 per 4 dikali dengan 5 per 2. Hasilnya berapa, Ganiza? 15 per 8. Ya, pinter. Betul. Kayak gitu ya. Caranya langsung dikalikan saja bagian pembilangnya sama penyebutnya kita kalikan. Oke. Nah, beda hal dengan pembagian. Kalau pembagian bagaimana caranya? Kalau di pecahan. Contoh, ketika saya punya misalkan di sini 3 per 4 mau dibagi dengan 5 per 2. Bagaimana caranya? Ya udah, dari pembagian kita bisa ubah bentuknya jadi perkalian. Di mana dengan syarat nanti si bagian yang sebelah kanan ini kita balik. Jadi bentuknya seperti ini nanti. 3 per 4, kita mau ubah bentuknya jadi kali. Dikali, tapi ininya dibalik. Jadi 2 per 5. Kayak gitu. Nanti dapat 3 kita kali 2, nilainya yaitu 6 per 4 dikali 5, yaitu hasilnya 20. Ya, di mana 6 per 20 ini masih bisa kita bentuk menjadi lebih sederhana, yaitu sama-sama dibagi 2. Atas sama bawah kita bagi 2. 6 dibagi 2 dapat nilainya 3. 20 dibagi 2 dapat nilainya 10. Jadi, bentuk sederhana dari perkalian 3 per 4 dikali 2 per 5 yaitu 3 per 10. Bisa dipahami nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Oke, pintar. Nah, contoh deh. Kalau misalkan saya punya satu soal lagi. Di mana saya punya 2 per 3 mau dibagi dengan 4 per 8. Berarti ini berapa? Ini sama dengan berapa dia? 2 per 3 dikali 8 per 4. Iya, pintar. 8 per 4. Hasilnya jadi 2 dikali 8, 16 per 12. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan nggak bentuknya? Bisa. Nah, sama-sama dibagi berapa? 16 per 12 ini. 2. Kalau kita bagi 2, hasilnya berapa jadinya? 8 Per 6. 6. Masih bisa kita sederhanakan nggak 8 per 6 ini? Bisa. Nah, sama-sama dibagi berapa? 2. Iya, betul. Ini dibagi 2. Dapat hasilnya? 8 dibagi 2, nilainya 4. 4. 6 dibagi 2, dapat nilainya 3. Jadi 4 per 3. Nah, udah sampai sini stop. Karena dia sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Udah paling sederhana bentuknya. Jadi hasil dari 2 per 3 dibagi 4 per 8 adalah 4 per 3 dalam bentuk sederhana. Bisa dimengerti, sayang? Hah? Sampai sini paham? Bisa. Oke, pintar. Paham. Paham ya? Baik. Kita lanjutkan. Sekarang ada yang namanya pecahan campuran. Ya. Pecahan campuran itu apa sih? Pecahan campuran itu gabungan antara bilangan bulat dengan pecahan biasa. Di mana kita tahu pecahan biasa itu contohnya ada 2 per 3, 5 per 4, 7 per 2, dan seterusnya. Ini disebutnya pecahan biasa. Ya. Kalau pecahan campuran, biasanya gabungan antara bilangan bulat dan pecahan biasa. Kayak misalkan 3 per 1 per 2, 4 2 per 3, 5 7 per 4, dan seterusnya. Nah, ini dikatakan sebagai pecahan campuran. Gitu ya.
Ini termasuknya pecahan campuran. Di mana pecahan campuran itu, cara menghitung yang kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa yaitu, ini kita punya 3, 1/2. Caranya, mau diubah ke bentuk biasa, 2 kita kalikan dengan 3. Ya. 2 dikali 3 ditambah 1 dari sininya. Jadi, ini per 2, karena 3, 1/2. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Ya, 6/2 ditambah 1. Dapatlah 7/2. Kata lain, ketika saya punya di sini 3, 4/2. Gitu. Ini artinya 2 dikali 3, 6. 6 ditambah 4, 10 per berapa di sini totalnya? 2. Jadi 10 dibagi 2 itu 5. Paham nggak sampai sini, Gadiza? Paham. Coba kalau saya punya di sini, misalkan 5, 2/4. Berarti nilainya berapa dia kalau diubah ke dalam pecahan biasa? 22/4. Ah, Masya Allah. Iya, betul. Betul sekali. Benar ya? Kayak gitu caranya. Terus kalau misalkan saya punya di sini 4, 5/3. Berarti nilainya berapa? 17 17 per per 3. Iya, pinter. Betul ya, kayak gitu caranya. Oke. Jadi saya sudah paham. Baik, kita lanjutkan. Itu salah satu cara operasi pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasa. Lalu bagaimana ketika pecahan campuran kita operasikan menjadi penjumlahan? Dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Ya sudah, ini kita misalkan punya 2, 1/2. Mau ditambah dengan 5, 1/2. Ini akan sama dengan 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. 5/2, kita tambah. 2 dikali 5, 10. 10 ditambah 1, 11/2. Kayak gitu. Nanti dapat hasilnya, 5 ditambah 11, 16, ini per 2. 16 dibagi 2 nilainya 8. Itu caranya ya, kalau untuk penjumlahan. Nah, sekarang kalau untuk pengurangannya bagaimana? Ketika saya punya misalkan di sini 3, 1/4 mau dikurang dengan 2, 1/2. Berapa dia nilainya di sini? Ini kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Ya, di mana 4 dikali 3, 12. 12 ditambah 1, 13/4. Kita kurang. 2 dikali 2, 4. Ditambah 1, jadi 5/2. Bisa langsung dikurang nggak? Belum bisa. Kenapa? Karena kita masih harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Ya. Cari KPK-nya. KPK dari 4 sama 2 itu 4. Ya. Di mana 4 dibagi 4? 1. 1 dikali 13, nilainya 13. Kemudian ini tandanya minus, dikurang berarti 4 dibagi 2 itu berapa? 8. Ya. 8 dikali 5 itu 40. Oke. Nah, nanti 13 dikurang 40 nilainya adalah minus 27/4. Sampai sini bisa dipahami nggak, Gadiza? Ada yang ingin ditanya? Bisa ya? Oke. Coba kalau saya punya soal kayak gini. Misalkan 4 3/2 ditambah 1/3 gitu. Ini cara pengoperasiannya bagaimana? 11/2. Ya. 11/2 ditambah 1/3. Terus bisa langsung jumlah nggak?
Setelah 17? Bisa. Yakin? Bisa? Ini kan 11/2 ditambah 1/3. Penyebutnya udah sama belum? Belum. Ya, harus kita samakan terlebih dahulu. Kalau mau disamakan terlebih dahulu, dicari apanya? KPK. Iya, KPK. Betul. KPK dari 2 sama 3 apa, sayang? Nilainya berapa? 6. Ya, betul. 6 ya. Ini di sini tulis 6. Nah, 6 dibagi 2 nilainya 3. 3 di 11 nilainya 33. Ini juga sama. 6 dibagi 3 nilainya 2. 2 kita kali dengan 1 nilainya plus 2. Nanti dapat hasilnya 35/6. Oke, ini hasil akhirnya. Sampai sini ngerti ya, Gadisa ya? Baik, soal lainnya. Kalau saya punya di sini 4/8 ditambah 1, 2/3. Dikurang deh. Jangan gini angkanya. Misalkan saya punya 3, 1/5, ya. Mau dikurang dengan 1/2. Bagaimana cara pengoperasiannya kalau dalam bentuk pengurangan? 16/5 dikurang 1/2. Iya, pinter. Nah, terus ini diapakan lagi? Dicari KPK-nya. KPK-nya berapa 5 sama 2 itu? 10. Iya, 10. Kita dapat berapa? 10 dibagi 5. 10 dibagi 5. Hasilnya 2 kan? 2 dikali 16 berapa? 32. Iya, pinter. 32. Ini juga sama. Ini hasilnya berapa jadinya? 10 terhadap 2 ini. 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 1, negatif 5. Barulah ketika sudah sama penyebutnya, kita kurangkan. Dapat hasilnya berapa di sini? Jadi 20 berapa? 27, kan 32 kurang 5 kan? Jadi 27/10. Sampai sini ngerti nggak, sayang? Paham nggak? Paham. Paham ya? Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak sama Gadisa? Enggak. Enggak. Baik, kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya di sini kita punya operasi hitung bilangan pecahan desimal. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu kita gimana caranya pengoperasian pecahan dalam bentuk desimal. Gitu. Contoh ketika di sini saya punya 0,36. Kalau dalam pecahan desimal, artinya ini kita bisa tulis, ini ada berapa angka di belakang koma? 2. 2. Artinya kalau ada 2 angka di belakang koma, kita bisa tulis dalam bentuk pecahan jadi 36/100. Gitu. Berlaku juga ketika saya punya di sini 0,25. Ini artinya apa? Ketika kita mengubah dalam pecahan, artinya dia akan sama dengan 25/100. Gitu. Karena ada 2 angka di belakang koma. Lalu kalau saya punya di sini 0,3. Dia ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 kan? Karena ada 1, kita bisa tulis jadi 3/10. Terus kalau saya punya di sini 0,5. Bagaimana cara penulisannya? Karena dia di belakang angka ada 1 angka ya, di belakang koma. Jadi kita bisa tulis 5/10. Kayak gitu. Lalu kalau saya punya di sini 0,125, ini akan sama dengan berapa? Kalau kita mau ubah ke dalam bentuk pecahan. Kita lihat, dia ada berapa angka di belakang koma? Ada 3 kan? Ada 1,
2, 3. Nah, ada 3 angka. Sehingga kita bisa tulis di sini 125 dibagi 1000. Kayak gitu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa. Ya, oke. Contoh, kalau saya misalkan punya di sini 0,47, berarti nilainya berapa kalau diubah ke pecahan? 47/100. Oh, pinternya. Iya, betul. Kalau saya punya di sini 0,525, berarti nilainya berapa? 525/1000. Iya, pinter. Kalau saya punya lagi di sini 0,4. Nah, 0,4. Berarti jadi berapa? 4/10. Iya, pinter. Oke, betul sayang ya. Oke, begitu caranya. Kalau kita mengubah bentuk desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Baik, kita lanjutkan. Oke, kalau tadi kan dalam bentuk pengubahan biasa ya. Nah, kalau misalkan kita di sini punya angka ya, di mana ada 6, angka 6 ya, kita kurang dengan 2,67 ditambah 29,057, berapa hasilnya dia? Nah, ini artinya si 6 ketika ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 kan ya? Ini kita operasikan terlebih dahulu. 6 itu artinya 6,00. Kita mau kurang dengan 2,67 gitu. Ditambah 29,50 ya. Nah, di 6,00 kita mau kurang dengan 2,67. Jangan lupa petakannya ya. Kalau misalkan bilangan desimal, kita lihat 0 dikurang 7 bisa nggak? Nggak bisa dia. Nggak bisa. Berarti pinjam temennya 1. Di sini 10, di sini sisa 9. Ini juga berkurang. Nah, sekarang 10 dikurang 7 nilainya 3. Ya. Kemudian 9 dikurang 6 berapa dia? 9 dikurang 6 itu sisanya juga 3. Karena tadi ini juga berkurang ya, karena udah pinjam sama sebelahnya, temennya. Jika tadi sisanya 5, 5 dikurang 2 dapatlah 3. Jadi hasil akhirnya sama dengan 3,33. Kita tambah dengan 29.557. Ya. Kalau kayak gini, ini kita tambahkan. Bagaimana cara peletakannya? Ya udah, 3,33 kita tulis. 29 kan ya, ini 29,57. Kita tulis yang angka satuan dengan puluhan. Berarti di sini jadi sama dengan 29, 9 itu kan terhadap satuan ya, 0,057. Jadi kita jumlah. 7 nggak ada temannya, jadi kalau dijumlah turun 7. 5 ditambah 3, 8. 0 ditambah 3, ini di sini 3. 9 ditambah 3 itu hasilnya 12. Dimana di sini 2, di sini simpan 1. Dapatlah nilainya 3. Atau dengan kata lain 32,387. Kayak gitu caranya. Sampai sini paham nggak? Paham. Paham ya? Oke. Kalau misal saya punya di sini 2,47 mau ditambah dengan 3,5 kayak gitu. Berarti bagaimana pengoperasiannya? Jadi nanti kita bisa bentuk ya. 2,47 ditambah 3,05. Hasilnya berapa?
7 ditambah 5 berapa? Nah, hmm? 12. Iya, 12. 5. Koma. 5. Iya. Bentar ya, hasilnya jadi 5,52. Ini untuk bilangan desimal. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa diikuti aja di saya, paham ya? Paham. Paham. Oke, pintar. Nah, baik, kita lanjut. Sekarang kalau sekiranya kita punya operasi hitung yang dimana dalam bentuknya persen, ya. Apa itu persen? Kalau ada kata persen, artinya dia per 100, ya. Persen itu sama dengan per 100, gitu. Contohnya apa? Ketika saya punya 30 per 100, ini artinya apa? 30% gitu. Kalau saya punya 20 per 100, ini artinya apa? Ini juga sama, artinya 20%, kayak gitu. Kalau saya punya 4 per 100, ini artinya 4%, gitu. Kalau saya punya 57 per 100, ini juga sama. Ini artinya 57%, gitu. Ngerti nggak sampai sini? Dari persen. Oke. Nah, selanjutnya, kalau kita punya bilangan pecahan biasa, tapi mau diubah ke dalam bentuk persen, bagaimana caranya? Caranya kita kali dengan 100%, ya. Kalau 100% itu kan artinya dia 100 per 100, kayak gitu. Ya, sehingga nanti kalau kita punya di sini ada 2 per 5. Mau dikali 100%. Ini artinya, mau diubah ke dalam persen ya. Ini artinya pecahannya jadi 2 per 5 kita kali dengan 100 per 100. Atau dengan kata lain, 2 dikali 100, 200. Ya, per 5 dikali 100, 500. Gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini. Kita gini deh, biar gampang. Ini aja cara ngitungnya. Jadi kan 2 per 5 kita kali dengan 100% ya. 2 dikali 100 berapa? 200. 100%, gitu kan ya. 200% mau dibagi 5. Saya berapa? 200 bagi 5 berapa? 200 dibagi 40. Iya, betul. 40% nilainya. Kayak gitu. Contoh lain, kalau saya punya di sini 3 per 4 mau dikali dengan 100%. Ini juga sama ya. Artinya, ini jangan 3 per 4 deh. Ini dibagi 2 aja. Ya, 3 per 2 kita kali 100%. Artinya, 3 kita kali 100 nilainya 300%. Kemudian dibagi sama 2. 300% dibagi 2 nilainya yaitu 150%. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa. Oke, bisa ya sayang ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa contoh soal ya. Di mana contoh soal di sini ada 35 per 60. Ya, kalau kita mau sederhanakan berarti bentuknya sama-sama bisa kita bagi 5 kan, atas sama bawah. 35 kita bagi 5, 60 juga kita bagi 5. 35 bagi 5 nilainya 7. Per 60 dibagi 5 nilainya 12. Berarti hasil sederhananya adalah 7 per 12. Kayak gitu. Kemudian di sini ada lagi
Di mana kalau kita punya ada pecahan yang dimana 21/8, 0,6, 82% dan 1/4. Kalau kita lihat urutan dari terkecil ke terbesar berapa? Nah, caranya bagaimana agar kita tahu bilangan yang terkecil itu yang mana, bilangan yang terbesar itu yang mana? Ini kita bisa uraikan terlebih dahulu ke dalam bentuk desimal semua, ya. Kita ubah semuanya ke dalam bentuk desimal, gitu. Dimana kalau kita ubah bentuknya ke dalam desimal, ini kan kita punya 21/8, 0,6 sama 82%, dan 1/4. Nah, ini 8 dikali 2 nilainya 16, ditambah 1, 17/8. 0,6, ini 82% itu artinya 82/100, 1/4. Sehingga 17 dibagi 8 berapa nilainya? Ini 17 dibagi 8. 8 kali berapa yang mendekati 17? 2. 2, oke. Di sini 2 ya, 2 kali 8, 16. Dikurang sisanya 1. 7 kurang 6, 1. 1 bisa nggak dibagi 8? Nggak bisa, maka di sini ada koma. Ada koma, nanti turun 0. Ya. 1 dibagi 8, yaitu 1. 1 kali 8, 8. Dikurang lagi, turun 2. 2 bisa nggak dibagi 8? Nggak bisa. Maka karena tadi di sini sudah ada koma, ya, maka turun temennya 0. 20 bagi 8 itu 2. Ya, 2 kali 8, 16. Kita kurang lagi, 20 dikurang 16 itu sisanya 4. 4 bisa nggak dibagi 8? Nggak bisa, karena tadi di sini sudah ada koma, ya, terlebih dahulu di depannya, maka bisa langsung 0. 40 bagi 8 nilainya 5. Di mana 5 dikali 8 hasilnya 40. Nilainya 0. Sehingga untuk nilai 17/8 itu kita dapat 2,125. Gitu. Kemudian 0,6. Nah, 82/100 artinya 0,82 ya. Bukan desimal. Jadi 0,2. 1/4 mau kita ubah ke dalam bentuk desimal. Sekarang 1 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa. Maka tulis di sini 0. Ya. Terus kita tulis koma. Di mana setelah koma ini nanti turun temennya 0 di sini. Jadi 10 dibagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 10 nilainya? 2. 2 kali 4 dapat hasilnya 8. Kita kurang. 10 kurang 8 itu nilainya 2. 2 bagi 4 nggak bisa nggak? Nggak bisa. Karena tadi di sini sudah ada koma, turun temennya 0. Ya. 20 bagi 4 berapa nilainya? 5. Ya. 5. 5 kali 4 hasilnya 20. Kita kurang nilainya dapat 0. Sehingga kita punya di sini hasilnya 0,25. Jadi kalau kita sudah lihat di sini, kira-kira urutan yang terkecil ke terbesar itu yang mana sih? Yang Dari mana dulu yang paling besar atau yang paling kecil? Yang paling besar 2,125. Oke, berarti kalau dimintai dari terkecil ke terbesar yang mana? 0, ini kan 2,125 itu yang terbesar tadi kata Khadijah ya. Ini terbesar nih. Nah, kalau dari urutannya di soal kan diminta terkecil ke terbesar. Berarti yang paling kecil yang mana di antara ini? 0,6. Ini.
0,25. Iya, 0,25. Terus yang terkecil itu artinya yang paling jauh dari angka 1 ya. Yaitu 0,25, baru 0,6, terus 0,82. 0,22 terus 2,125. Iya, oke, pintar. Kayak gitu ya. Dimana 0,25 itu tadi nilainya 1/4. Ya, berarti artinya 1/4, 0,6 ya. 0,82/100 tadi atau 82% ya. Kemudian sisanya jadi di sini 17/8 atau dengan kata lain nilainya itu tadi bentuk pecahan campurannya 21/8 ya. Jadi ini hasil dari yang terkecil ke yang terbesar. Dapatlah yang D ya nilainya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Enggak ya? Nanti ya, Danita ya. Pinter. Baik. Nah, kalau dalam bentuk soal cerita gimana? Nah, kalau bentuk soal cerita kita lihat di sini. Ibu membeli 7,5 kilogram gula pasir. Ya, kemudian 20%-nya, ya 20% dari gula pasir tersebut digunakan untuk membuat kue. Sisa gula pasir ibu yang belum dipakai nilainya berapa totalnya? Ini kita bisa operasikan ke dalam bentuk kalimat matematika. Di mana 71/2 ya, ini kita kalikan terhadap 20%-nya gitu. Sehingga 71/2 itu nilainya berapa? Ini kan 2 kali 7, 14. Tambah 1, 15. Jadi 15/2 kita kali 20%. Di mana 15 kalau kita kali 20% itu nilainya berapa? 15 kali 2, 300% dibagi 2. Atau dengan kata lain nanti nilainya jadi 150%. 150% itu berapa? Artinya 1,5. Itu. Ini 1,5 sebagai apa? Sebagai sisa gulanya, sisa gula atau gula yang terpakai ya. Ini total gula yang terpakai untuk membuat kue. Gitu. Nah, kemudian sisa gulanya berapa berarti? Kalau sisa gulanya ini artinya jadi 71/2 kita kurang dengan 1,5. Itu ya. Ini dapat hasilnya tadi 15/2 kita kurang 1,5. Ini kan dalam bentuk desimal ya. Sehingga si 15/2-nya ini kita ubah dulu ke dalam bentuk desimal juga biar bisa dioperasikannya dengan mudah. 15 dibagi 2 itu nilainya jadi 7,5. Ya, 7,5 kita kurang dengan 1,5. Di mana 7,5 kita kurang dengan 1,5 hasilnya 5 kurang 5, 0, 6, 7 dikurang 1, 6. Ini koma. Hasil akhirnya yaitu 6,0 kilogram sisa gula ini. Sampai sini paham nggak? Bisa dipahami nggak sama Gadiza? Sudah dimengerti? Paham. Paham ya? Oke, paham ya sayang ya. Baik, itu salah satu beberapa contoh ya yang dimana nantinya kita menghitung step by step cara dari pecahan. Coba kalau saya kasih soal buat Gadiza nih, latihan. Nomor 1, di sini saya punya 4 ya. Tambah 2 1/2 dikurang 1 3/2. Ini sama dengan berapa? Kemudian nomor 2 di sini saya punya misalkan
4. 2/3 gitu. Ditambah 0,2 ditambah 0,125. Pertiganya kalau saya punya di sini apa ya? 42% ditambah 1/2 ditambah 3/4/2. Ini hasilnya berapa? Dan keempat, yang terakhir, ketika saya punya di sini 21/5 dikali 42/3 dibagi 1, 5/2. Hasilnya berapa? Mbak, bagaimana Gadisa? Dari 3 soal ini. Nomor 1 dulu. Bagaimana pengoperasian aja? Yang 21/2 jadi pecahan biasa. Iya. 21/2 jadi pecahan biasa, nilainya berapa jadinya? 4/2. 4/2. Oke, 4/2 benar ya. Kemudian dikurang, ini berapa? 1/3/2-nya. 5/2. Ya, 5/2. Nah, ini bisa langsung dijumlah dengan dikurang langsung nggak? Terus setelah ini kita apakan? Yang penjumlahannya dulu. Oke, penjumlahannya dulu tadi. Penjumlahannya bisa langsung dijumlah atau enggak? Lihat dulu ya. Enggak, oke. Kalau enggak, kita apakan terlebih dahulu nilainya? Cari KPK-nya. KPK terhadap 2 dan 3 itu berapa? 6. 6, iya pintar. 6 ya. Nah, ini jadi berapa nilainya? 8. Iya, betul. Ini 8 ditambah, kemudian? Di sininya berapa? 12. 12. Kurang, ininya berapa? 15. 15. Oke, 6 bagi 2, 3. 3 kali 5, 15. Iya, betul, 15. Dapat hasilnya di sini totalnya berapa, sayang? Hmm? 5/6. Iya, karena 20 dikurang 15/6, hasilnya jadi 5/6. Oke, betul, Gadiza. Terus, nomor 2. Nomor 2 ini gimana? Yang campuran ubah ke desimal. Campuran diubah ke desimal, jadi bentuknya berapa nilainya? Berapa hasilnya? Bentar lagi ngitung. Iya, boleh.
Berapa hasilnya? Hmm, Udah dapat hasilnya? aku kayaknya ngitungnya kebanyakan. Banyak kan sayang? Kebanyakan yang mana, Nak? Aku ngebayang yang 4/2/3 ke desimalnya. Mm-mm. Iya. Kebanyakan. Ini kan nanti 4/2/3 itu kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa berapa? Pecahan biasa dulu. 14/3. Iya, 14/3. Nanti ditambah 0,2 ditambah 0,125. Gitu kan? Nah, 14 ini kalau kita bagi 3, ya, nanti gini. Jadi 14 dibagi 3. 3 kali berapa yang mendekati 14? 2. Yang lebih besar lagi ada? 4. Iya, betul. Kali 4 ya. Karena di sini nanti 4 dikali 3 nilainya 12. Ini kita kurang. 14 kita kurang 12, sisanya 2. 2 bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa, karena di sini lebih kecil. Maka di sini tulis koma. Turunlah 0 nanti. Ya. 20 dibagi 3. 3 kali berapa yang mendekati 20 atau sama dengan 20? Kali berapa dia? Yang mendekati 20. 3 kali 6 ya. 6 dikali 3 berapa? 18. Ketika kita kurang, ini sisanya 2. 2 bisa nggak bagi 3? Nggak bisa. Turun 0. 20 bagi 3 itu sama dengan 6. Karena 6 dikali 3, 18. Dikurang 2. Dan ini akan berlaku seterusnya seperti itu. Ya, ini jadi akan 4,6666 dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan nggak ada habis-habisnya kayak gini? Ya udah, Gadiza cukup menuliskan 2 angka di belakang koma. Sehingga nanti kita dapat 4,66. Itu, tulis 2 angka di belakang koma saja. Udah cukup. Nanti baru ditambah 0,2 ditambah 0,125. Di mana ketika kita menjumlahkan bilangan desimal seperti ini nantinya 4,66 kita tambah ya. Ini apa bilangannya? Terhadap puluhan, berarti 0 di sini, koma 2-nya di sini ditulis. Disesuaikan dengan angka komanya saja. Ini 0,125, berarti di sini tulis 0, di sini koma 125. Ini kita jumlah. Tulis 5 ya. 6 tambah 2 8. 6 tambah 2 tambah 1 9, koma ini berapa? 4. Jadi hasil akhirnya yaitu 4,985. Ini hasilnya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Oh, bisa. Saya ngerti ya, kayak gitu caranya. Terus nomor 3 ini gimana?
Ini juga sama. Ya. Nomor 3 gimana jawabnya? 42%-nya kita apakan terlebih dahulu. Kita bisa bentuk jadi pecahan. Biasa. Terus ditambah 2 kali 1, 2 tambah 1 jadi 2/2. Sorry. 3/2 ya, karena 2 kali 1, 2. 2 ditambah 1, 3/2. Kemudian kita jumlah. 2 kali 3 itu 6. 6 tambah 4, 10/2. Nah, KPK-nya yaitu 100. Ya kan? Karena 100 bagi 100, 1. 1 kali 42, 42. Kita jumlah 100 bagi 2 itu 50. 50 dikali 3, 150. Ditambah 100 dibagi 2 itu 50. 50 ditambah 10 yaitu 50 dikali 10 yaitu 500. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa ya. Jadi nanti dapat hasilnya 150 tambah 500 itu nilainya 650. Kalau ditambah 42 jadi 692/100. Ya. Atau kita bisa tulis jadi desimal, ada berapa angka di belakang koma ini? Ada 2 karena ini 100 ya. Jadi 6,92. Kayak gitu. Ngerti? Ngerti. Ini juga sama. Kalau ini gimana berarti? Ini hasilnya berapa? Buah kepecahan biasa. Yang mana? Yang 21/5. Jadinya? 11/5. Ya, betul. 11/5 kita kali dengan? Ini berapa? 3 kali 4 tambah 2. Hasilnya? 14/3. 14/3. Dibagi dengan 1 kali 2 ditambah 5. Sisanya hasilnya berapa? 7/2. Ini kita kalikan. 11 dikali 14 berapa nilainya? 154. Per 5 kali 3, 15. Kita bagi dengan 7/2. Karena dibagi, maka bisa kita kali. Operasinya diubah. Tapi jangan lupa dibalik. Jadi hasilnya di sini 154 dibagi 4 dikali 2/7. Iya, betul. 154 dikali 2. 154 itu kalau dikali 2 jadi 308. Ya. Dibagi dengan berapa? 15 kita kalikan dengan 7. Dapatlah 105. Ini hasil akhirnya. Sampai sini bisa dimengerti nggak, Gadiza? Sudah paham? Bisa. Bisa ya? Oke. Untuk materi hari ini, ada yang ingin ditanyakan nggak sama Gadiza? Sudah cukup paham atau belum? Udah. Udah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak. Enggak. Oke, baik. Kalau misalkan sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin materinya hari ini cukup sampai sini ya. Nanti untuk materi, insya Allah saya kirim ke Gadiza ya, untuk belajar. Sama videonya ya. Videonya saya upload, saya kirim ke Gadiza. Oke. Untuk minggu depan, Gadiza mau belajar apa, sayang? Mau IPA atau Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oke, Bahasa Indonesia ya. Insya Allah besok minggu depan kita bahas. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, pertemuannya saya akhiri cukup sampai sini. Jaga kesehatan, ya. Jangan lupa untuk sholat, beribadah, dan belajar. Ya, semangat sayang belajarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.